Tadinya aku masih berharap dia yang akan membangun narasi perjuangan. Namun kenyataannya, aku hanya memanjangkan angan-angan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan Alex Rider yang sedang menemui psikolog karena dalam pikirannya dia selalu ingat dengan Yasin. Meski Yasin disebut sebagai penjahat, Alex justru merasa tidak takut karena tidak sedikit pun ada ancaman terhadapnya. Perasaan aneh seperti adanya ikatan batin inilah yang selalu menghantuinya. Remaja yang pernah direkrut menjadi agen mata-mata ini kembali hidup normal. Jack sendiri kini magang di sebuah firma hukum setelah menyelesaikan kuliah hukumnya. Selepas pulang sekolah, Alex merasa sedang dibuntuti seseorang yang memegang senjata. Dia sempat bersembunyi, namun ternyata penglihatannya salah. Alex ungkapkan kepada Jack dan Tom tentang semua yang muncul dalam pikirannya ini. Mereka bertiga putuskan untuk berlibur dan camping di pinggir pantai. Saat hendak lari pagi, Alex kembali melihat sosok pria mencurigakan. Sialnya, Alex lebih dulu menabrak seorang pria yang sedang bersama putrinya yang bernama Sabina. Karena berkasnya tercecer, Alex berupaya untuk mengambilnya lagi. Siapakah sebenarnya pria ini? Kembali ke tenda, Alex mengajak Tom untuk berselancar. Meski sebenarnya Tom lebih hobi bermain game FF. Ternyata Alex kembali bertemu Sabina yang memiliki hobi yang sama. Karena Sabina menyewa hotel mewah di dekat pantai, keesokan harinya Alex berkunjung. Ternyata ayah Sabina seorang jurnalis yang sedang sibuk dengan artikelnya. Dad, he's here. Karena masalah internet, ayah Sabina memanggil teknisi. Alex kembali terkejut karena sosok pria yang memperbaiki jaringan internetnya seperti Yasin, pria yang selama ini menghantuinya. Saat Alex dan Sabina sedang jalan-jalan ke tepi pantai, tiba-tiba hotel tempat Sabina dan ayahnya menginap meledak. Alex segera berlari meminjam salnya Sabina, lalu menerobos masuk ke dalam hotel. Dia keluar sambil menggendong ayah Sabina yang terbakar. Alex jelaskan sosok pria dengan bekas luka di wajahnya itu yang menyamar jadi petugas internet untuk menanam peledak. Namun hasil penyelidikan polisi, ledakan ini karena gas yang bocor. Karena polisi tidak percaya dan malah balik menuduh Alex, akhirnya Alex menyuruh mereka untuk menghubungi tim intelijen. Namun kartu nama bankir yang pernah diberikan Jones itu tidak bisa dihubungi. Dalam perjalanan kembali pulang, rupanya Alex berhasil menyelamatkan nyawa ayah Sabina. Namun untuk memastikan apa yang sebenarnya dia lihat itu nyata atau tidak terkait kemunculan Yasin, dia putuskan untuk kembali menghubungi Jones. Setelah pulang, Alex pergi ke markasnya intelijen, namun tidak ada siapapun yang dia temukan di sana. Alex menatap tajam ke arah kamera CCTV, dan aksinya diketahui oleh Alan. Namun, Alan tidak mau memberitahu John, dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Sebuah serangan cyber terjadi di markas pertahanan militer Amerika, tepatnya Pentagon 6 bulan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku meretas sistem perintah peluncuran nuklir. 5 detik sebelum nuklir diluncurkan, komandan meminta jaringan listrik segera dimatikan. Selanjutnya, dia meminta bantuan wakil direktur baru CIA bernama Bernie untuk mengungkap dalang pelakunya. Bukan Rusia atau Cina, pelaku terdeteksi berasal dari London. Singkat cerita, hari ini Bernie mengundang Alan dan Jones untuk datang ke kantornya, membeberkan serangan cyber yang terjadi di ruang operasi Pentagon 6 bulan lalu. Apabila saat itu terlambat, perintah peluncuran nuklir akan aktif. Setelah dilakukan penyelidikan, CIA menemukan jejak digital pelaku peretasan itu yang menyebut dirinya sebagai Smoking Mirror.
3 bulan sebelumnya, hacker ini melakukan pertemuan dengan ayah Sabina yang bernama Ed setelah dia membaca tulisan Ed di sebuah koran. Ed bertanya kepada si Smoking, kenapa mereka menugaskan dirinya menyerang Pentagon. Namun, dia tidak mau membeberkan lebih jauh karena mereka sangat berbahaya dan Ed bisa menjadi sasarannya. Alex mendapat informasi dari Sabina bahwa ayahnya berada dalam kondisi koma dan saat ini dirawat di rumah sakit swasta di London. Feelingnya mengatakan Ed masih menjadi target pembunuhan mereka. Karena itu, dia akan datang berkunjung. Terlihat si Smoking berada di depan rumah sakit tempat Ed dirawat. Setelah Alex melihat keadaan Ed, dia sampaikan kepada Sabina kekhawatirannya jika nyawa ayahnya masih terancam. Dugaannya ini ada kaitan dengan buku yang sedang ditulis ayahnya tentang si Feather Serpent atau Damien Cry. Atau ada cerita lain yang tidak diketahui Sabina agar Sabina tidak terancam. Kembali ke kamar, Alex melihat seseorang yang hendak masuk. Pengejaran pun dilakukan Alex terhadap Smoking, namun dia berhasil kabur. Sementara itu, Smithers berupaya mengungkap hacker itu melalui jejak digitalnya. Dia merasa pernah melihat hal seperti ini di tempat lain. Namun Smithers lupa dan karena itu perlu waktu untuk menyelidikinya. Untuk bisa menghubungi kembali tim intelijen, Alex kembali menemui David. Meski David tidak tahu di mana Alan tinggal, namun dia bisa memberitahu sebuah klub tempat mereka pernah bertemu. Sementara itu, tim intelijen fokus terhadap seorang aktivis politik paham kiri bernama Harun yang pernah mencuri data rahasia lalu mempostingnya di web. Pernah dipenjara 4 tahun lalu dan baru saja keluar 6 bulan lalu. Dengan mendesaknya, Smithers yakin mereka bisa mengetahui dari mana harus mendapatkan data rahasia itu. Sesuai jejak digitalnya yang dianggap sama persis, Smithers yakin Harun yang telah mempekerjakan si Smoking. Masih dengan sepedanya, Alex mengajak Tom untuk mencari keberadaan Alan di klub yang disebutkan oleh David. Terlihat Alan melakukan pertemuan dengan pejabat CIA di lokasi ini. Singkat cerita, tim sudah menangkap Harun untuk diinterogasi. Yes, you slipped on the soap. Setelah diancam akan dikirim ke Guantanamo, Harun mengaku membayar seorang hacker bernama Simon Marriott untuk mendapatkan data rahasianya. Bernie menyebut Presiden Amerika akan datang ke London seminggu lagi saat Damien Cry mengadakan makan malam amal. Jutaan dolar disumbangkan Cry dalam kampanye amal dan jutaan lainnya untuk inisiatif anti-narkoboy Presiden. Alan sendiri memberitahu Bernie bahwa identitas hacker yang menyerang Pentagon telah berada di kantongnya. Saat Alan pergi dengan mobilnya, Alex segera membuntutinya berbekal kamera GoPro yang dipasangnya. Go right, go right, go right. Rupanya, tim intelijen sedang mengintai Simon alias Smoking di dekat rumahnya. Hi, honey. Kebetulan, Alan sedang menuju ke lokasi yang sama untuk memantau penangkapan Simon. Seorang agen dikirim dengan menyamar sebagai teknisi listrik. Simon yang curiga segera mematikan seluruh komputer di rumahnya. Tak mau buang waktu, tim pasukan khusus menjebol kunci pintunya. Ground floor, clear of target. Proceeding to base. Ternyata Simon sudah lebih dulu kabur. Masuk ke dalam rumahnya, John menemukan jalan rahasia yang digunakan Simon untuk kabur. Simon langsung kabur setelah Alex memergokinya. Sialnya, malah Alex yang justru ditangkap tim pasukan khusus. Sedangkan Simon berhasil lolos lalu meledakkan seluruh komputernya dari jarak jauh. Singkat cerita, Jones mengajak Alex ke markas barunya tim intelijen Inggris. Alex membeberkan tentang peristiwa penyerangan terhadap Ed yang dilakukan oleh Yasin. Tidak disebutkan secara detail, Jones memberitahu Alex bahwa Yasin bekerja untuk sebuah organisasi kejahatan internasional yang memberikan layanan pembunuhan politik secara profesional khusus untuk sebagian kecil dari elit dunia. Tapi permintaan Alex untuk menyelidiki Yasin tidak terlalu ditanggapi oleh Alan dengan menyebut dia berada di Myanmar. Alex sangat kecewa dan memilih untuk menyelidikinya seorang diri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Scene berpindah ke Amsterdam. Peluncuran game online bernama Feather Serpent akan dilakukan 8 hari ke depan. Dan inilah sosok pemiliknya, Sultan bernama Damien Cry yang disebut wakil direktur CIA menyumbang jutaan dolar untuk perang melawan narkoboy. Asistennya yang bernama Charlie ditugaskan untuk mengundang para gamer terbaik di dunia.
karena Cry menginginkan peluncuran gamenya akan menggebrak dunia. There's a research station at the South Pole. In 8 days' time. Bernie kembali mendesak tim intelijen Inggris untuk menangkap si Smoking sebelum Presiden Amerika tiba di London. CIA tidak mau ada serangan lanjutan yang bisa membahayakan presidennya. Selain itu, dia bertanya tentang bocah yang sempat ditangkap mereka. Namun Alan tidak mau membeberkan identitas Alex kepadanya. Meski tidak ada kaitannya dengan musibah yang menimpa ayahnya Sabina, namun Alex yang merasa terpanggil tetap bersikeras untuk menyelidikinya. Setelah kaburnya si hacker itu, Smithers dibuat kesulitan untuk memburunya karena seluruh data di komputernya Simon telah hancur, tidak ada jejak sama sekali. Tidak mau mendengar apapun alasannya, Jones mendesaknya agar mendapatkan petunjuk sesegera mungkin. Terlihat Simon datang ke sebuah lokasi dengan motornya. Any of them been here? High priority alert. Seorang wanita pemilik kosan memberikan kunci kamarnya kepada Simon. Namun Simon meminta keberadaannya di sini dirahasiakan. Ternyata di salah satu kamarnya terdapat markas para hacker. Tom menunjukkan rekaman GoPro saat Alex ditangkap tim intelijen. Setelah itu, Alex menemui kembali Sabina untuk melihat rumahnya yang dia yakini sudah disusupi seseorang untuk mencari barang milik ayahnya. Someone's been here. Saat melihat kembali rekaman GoPro-nya, Tom tidak sengaja melihat nomor plat motornya Simon. Because British format licenses It's actually pretty much common knowledge. Damien Cry sedang diwawancara terkait rencana peluncuran game terbarunya oleh media London. Selama 7 hari ke depan, dia akan berada di London, Inggris. Dia mengatakan setiap sen dari penjualan gamenya akan digunakan untuk membantu perang melawan narkoboy. Entah apa hubungannya, terlihat Simon dengan seksama mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh Cry. Dia beralasan ini dilatar belakangi oleh kakaknya yang kecanduan narkoboy hingga merenggut nyawanya. Apakah ucapan Cry ini fakta ataukah ada konspirasi besar di belakangnya? Saat Alex dan Sabina mengakses komputer milik ayahnya untuk mencari petunjuk tentang sosok Smoking, rupanya tindakan mereka diketahui oleh Simon. Dia aktifkan kamera komputernya tanpa sepengetahuan Alex. Alex yakin ini ada hubungannya dengan Damien Cry yang telah hilang antara terbakar atau dicuri dan bisa jadi dihapus. Saat itu juga, Simon langsung melakukan penelusuran digital untuk mendapatkan semua informasi tentang Alex. Tom menunjukkan plat nomor polisi dari motor si Smoking kepada Alex. Informasi berharga ini langsung Tom telusuri, namun dia tidak meminta bantuan Jones tapi melalui Smithers. Outside the house, the bike is registered to a man called Simon Marriott. He's a computer hacker. Anak buah Cry menunjukkan berita kritikan tentang dirinya yang ditulis oleh Ed dan kini tersebar luas di web. Says he's in a critical condition. No idea. Smithers mengatakan kepada Jones dan agen lainnya bahwa Simon memiliki sepeda motor. Dengan berbekal informasi ini, penelusuran keberadaan hacker akan mudah dilakukan. Namun Smithers tidak mau mengatakan kepada Jones informasi ini dia dapatkan dari Alex. Kembali ke rumah, Alex tiba-tiba mendapatkan kiriman 10 paket pizza yang tidak pernah dipesannya. Tak hanya itu, tiba-tiba ponsel Jack, Alex, dan Tom berdering bersamaan disusul perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Disinilah Alex menyadari ini semua dilakukan oleh Simon. Alex mengatakan ingin membantu Smoking alias Simon dari mereka karena dia tahu tentang Damien Cry. Padahal sebenarnya Alex tidak tahu apapun tentang Damien Cry. They know who you are. So Saat akan masuk ke kelas, tiba-tiba Simon menghubunginya untuk bertemu di sebuah lokasi. Setelah menghancurkan SIM card ponselnya, Simon pun pergi dari markas hacker. Saat melewati persimpangan, motornya terdeteksi kamera CCTV yang langsung terbaca oleh Smithers. Di luar dugaan, Yasin muncul di markasnya para hacker untuk memburu Simon. Wanita ini dan teman-teman Simon dihabisi tanpa ampun oleh pembunuh profesional ini.
Dari ponselnya, Simon melihat Alex masuk ke dalam lokasi pertemuan. Dia sendiri memasang terlebih dulu sensor di pintu masuk. Tim intelijen sedang berupaya untuk memburu Simon. If you're lucky with traffic, 20 minutes. Simon mengira Alex mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan Cray dari tulisannya Ed. Padahal itu hanya gertakan Alex agar Simon mau menemuinya. He was writing a book about Cray. Is that all you've got? Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke sana. What? Alex sudah bersembunyi, namun Simon lebih dulu terciduk oleh Yasin yang langsung membunuhnya. Menyadari ada orang lain di sana, Yasin kembali melepaskan tembakan. Alex langsung kabur, namun terus diburu oleh Yasin. Yasin baru berhenti menembak setelah menyadari orang yang dikejarnya ini adalah Alex. Tak berselang lama, tim intelijen datang melihat jasadnya Simon. Tidak berhasil mendapatkan pelakunya. Pertanyaan besarnya, siapakah Damian Cray sebenarnya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Alan kembali melakukan pertemuan dengan Bernie. Meski smoking itu tidak lagi menjadi ancaman bagi pemerintah Amerika, namun terbunuhnya hacker itu sebagai pertandanya adanya konspirasi besar karena dihabisi oleh penjahat internasional yang bisa mengakibatkan masalah lebih besar. Tim intelijen melakukan olah TKP di markasnya para hacker yang diobrak-abrik oleh Yasin. Akhirnya, Jones menemukan sebuah kamera kecil tersembunyi. Exactly. Here. Meski Smoking telah tewas, Alex kini mengetahui Damian Cray seorang miliarder berbahaya. You don't believe me. Cray kembali menugaskan Charlie untuk mendatangkan K7, seorang gamer terbaik dunia yang dia butuhkan untuk mendongkrak launching game terbarunya itu. Alex kembali menemui Sabina untuk memberitahunya bahwa ayahnya itu hendak dibunuh oleh Damian yang ada kaitannya dengan buku yang sedang ditulis oleh Ed. No, but mistakes happen. Cray did this. You can't. Smoking mirror. Namun Sabina berbalik benci kepada Alex setelah mengatakan dirinya pernah menjadi agen mata-mata yang membantu intelijen. That's fine, that makes sense. Because you're a schoolboy, how does that work? Niat baik Alex untuk membantu Sabina dan ayahnya telah disalahartikan. And you hurt yourself. And stay away from my dad and my family. Alex pun kembali pulang dalam keadaan kecewa. Do you believe me? And trust you instead. So what is? Tim intelijen membahas pihak ketiga yang muncul sebelum Simon dibunuh. Dia berhasil lolos dari pembunuhan, namun belum terungkap sosok identitasnya. Hanya Smithers yang menduga orang ini adalah Alex. Damian bersikeras menyuruh Evelyn untuk mendatangkan K7. Jika gamer itu memang jago dan berpotensi menjatuhkan gamer ciptaan mereka ini, Damian berencana untuk membuat K7 gagal memenangkannya. Alex kembali menemui Smithers untuk meminta informasi tentang Damian Cray. And you think he's okay? Sebagai miliarder yang dekat dengan Presiden Amerika, dia ragu Damian sebagai penjahat kelas kakap. Terbalik dengan Alex yang sangat yakin Damian Cray seorang penjahat yang menutupinya dengan kegiatan amal. Tapi Smithers tetap menunjukkan orang-orang yang terlibat dengan organisasinya. Tiba-tiba, Alex seperti mengenali salah satu stafnya Damian yang bernama Charlie, yang ternyata Alex lihat dalam fotonya bersama Ed. Apa hubungan keduanya? Inilah yang akan Alex selidiki. Tak buang waktu, Alex langsung menemui Charlie mengaku sebagai temannya Ed. It's Charlie Roper, right? Smithers meminta tim menyelidiki Damian Cray karena masuk ke dalam radar Scorpia. Padahal informasi ini dia dapatkan lagi-lagi dari Alex. Smithers khawatir rencana kejahatannya itu ada hubungannya dengan kedatangan Presiden Amerika di minggu ini. Charlie sempat tidak percaya bosnya terlibat dalam penyerangan Ed. Buktinya, Smoking dibunuh tepat di depan Alex setelah dia menyebutkan jahatnya Damian. Because you know I'm right. You could be next. Ternyata, Charlie dan Ed adalah teman semasa kuliah. Charlie menceritakan semua tentang Damian kepada Ed, namun ini semua hanya tentang obsesinya terhadap game terbarunya itu.
Selama berbulan-bulan, Damian telah mengganggu para programmer. Alex bertanya, ada apa dengan gamenya itu? Apakah mencuri data rahasianya ataukah mengirim pesan bawah sadar ke otaknya? Lantas, apa tujuan Damian sampai harus membunuh orang? Untuk menjawab ini semua, Alex membutuhkan salinan versi terbaru game itu sebelum ada orang lain yang menjadi korban lagi. Charlie tidak bisa memberikannya, namun Damian akan memberikan salinan game terbarunya itu kepada pemenang dari kompetisi game yang diadakannya. Jika Alex mau, Charlie akan mendaftarkannya sebagai peserta menyamar sebagai K7. You're still looking for K7? People skills. Akhirnya, Smithers mengaku kepada Jones informasi yang dia dapatkan tentang Damian didapatkannya dari Alex. Please tell me you're joking. Meski Alex tidak piawai dalam bermain game, kebetulan sahabatnya ini sangat jago. Dan karena itu, Alex meminta diajarkan meski waktunya sangat singkat. Okay, so teach me. Alright, fine. Saat itu juga, Alex mendaftarkan akunnya dalam game itu sebagai K7. Ternyata, aksi Alex ini diketahui oleh K7 yang belum terungkap sosok wajahnya. Singkat cerita, Alex datang ke lokasi pertandingan yang diikuti 9 gamers terbaik di dunia. You're Jonas, right? Damien, please. Damian bertanya kepada Alex yang menyamar sebagai K7 tentang game versi keduanya ini. Tidak mau penyamarannya terbongkar, Alex menantang Damian untuk langsung bermain demi mendapatkan hadiahnya. Let's skip the warm-up. Bukan game online biasa, rupanya game ini telah didesain agar pemainnya bisa merasakan langsung efek permainannya. Jadi ketika pemain menerima pukulan atau tembakan, tubuhnya akan merasakan sakit. Singkat cerita, Alex sudah bersiap dalam sebuah lingkaran. Meski di awal sempat terkena tembakan musuh, Alex dengan cepat kembali bangkit untuk menghabisi lawan. Damian mulai hareeng karena bocah ini berhasil mengatasi musuh-musuhnya. Karena itu, dia suruh Evelyn untuk menaikkan levelnya. Miliarder ini tidak peduli meski bisa membahayakan nyawanya Alex. Yang penting, Alex gagal memenangkan permainannya ini. Meski levelnya terus dinaikkan, Alex sangat mahir untuk menghabisi musuh-musuhnya. Alex akhirnya tidak sanggup karena Damian bermain licik menampilkan sosok monster. Tak kehilangan akal, Alex mencabut besi penyangga untuk menghancurkan komputer server lalu mencuri hadiahnya. He's taken the game. Alex kabur dari lokasi tersebut meski harus berhadapan dengan anak buahnya Damian. Kebetulan, Alex mendapat bantuan dari K7 asli yang mengarahkan jalan keluar untuknya melalui pesan WA. Setelah berhasil lolos, ternyata sosok K7 itu adalah Kira. You look like you could use some help. Sebelum pergi, Damian dikejutkan dengan kemunculan Yasin. Sesuai dugaan Alex sebelumnya, ternyata memang Damian yang membayar Yasin untuk menghabisi Ed dan Simon untuk menyembunyikan kejahatannya. Tapi Damian mengaku belum puas karena dia mau Yasin menghabisi bocah ini yang telah merusak acara peluncuran game miliknya. Yasin terkejut karena anak yang harus dihabisinya adalah Alex. Yasin memastikan anak ini tidak akan menjadi masalah baginya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Kembali ke rumah, Damian disambut pegawainya yang bernama Sen. Di rumah ini, Damian kembali mengingat saat dirinya masih bocil, melihat kakaknya yang bernama Joe tewas karena overdosol narkoboy. Kembali ke Alex yang telah berhasil mendapatkan salinan game terbarunya milik Damian. Belum jelas apa kaitannya game ini sampai miliarder itu membunuh Ed dan Damian menggunakan jasa pembunuh bayaran internasional. Sementara itu, tim intelijen Inggris dan tim CIA membahas potensi serangan yang bisa mengancam Presiden Amerika karena bukan sebatas sistem peluncuran nuklir saja yang mereka inginkan, namun schedule-nya Presiden. Akan tetapi, Bernie ragu Presiden Amerika akan membatalkan kunjungannya, apalagi ini baru sebatas dugaan.
Wakil Direktur CIA menunjukkan rekaman CCTV saat Alex keluar dari lokasi ditemukannya jasad. Sebagai bocil yang masih duduk di bangku sekolah, praktek menurunkan Alex ke lapangan sebagai agen intelijen adalah ilegal. Padahal operasi ini bukan masalah kecil karena berpotensi mengancam keamanan Presiden Amerika. Alan tidak bisa mengelak dan merasa kecolongan karena dia sudah menegaskan Alex bukan agennya lagi. Evelyn membeberkan sosok bocah itu yang menyamar jadi K7 dengan bantuan orang dalam untuk mencuri game versi kedua. Damian mau Evelyn mencari tahu pengkhianatnya. Charlie datang ke rumah sakit untuk menemui Sabina, membicarakan tentang Alex yang sedang berupaya mengungkap pelaku penyerangan ayahnya. Dari salinan game versi kedua yang Alex curi, Kira diminta untuk mempelajarinya karena Alex yakin ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Namun Kira belum menemukan apapun, hanya game peperangan biasa, monster, dan suku Aztec. Dibutuhkan komputer canggih untuk membuka kode enkripsinya. Yasin sudah tahu Alex makin terlibat lebih jauh dalam permainan ini. Dengan jumlah data enkripsi yang mencapai ratusan gigabyte, dibutuhkan 20-30 komputer agar prosesnya jauh lebih cepat. Alex punya rencana untuk menggunakan komputer lab sekolah. Singkat cerita, Alex dan dua temannya ini menyusup ke dalam sekolah. Sebagai ahli peretas, bagian Kira yang selanjutnya bekerja. Sambil menunggu proses enkripsi dilakukan, Alex menceritakan tentang sosok Yasin yang selalu muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba, Tom memberitahu aksi mereka ketahuan. Ternyata, tim intelijen datang ke sana, diduga karena melacak ponsel yang dibawa Alex. John datang untuk menjemput Alex karena Alan ingin bertemu dengannya. Tiba di markas, proses pemeriksaan dilakukan terlebih dulu. Sebelum menemui pimpinan intelijen itu, Jones memberikan sesuatu kepada Alex. Alex sempat menyindir Alan yang tiba-tiba memanggilnya, padahal dia sendiri yang mengatakan Alex bukan agennya lagi. Didesak tentang siapakah Yasin sebenarnya, Alan tidak mengelak bahwa dia yang telah membunuh paman Alex. Alan hanya memberitahu bahwa Yasin bagian dari organisasi kejahatan internasional yang bernama Scorpia. Tapi Alan kembali menegaskan kepada Alex agar menjauh dari kasus Damian Craig karena Alan harus melindunginya. Faktanya, Scorpia sedang menargetkan Presiden Amerika. Tapi Alan tidak percaya Damian berada di belakangnya. Damian dan Presiden Amerika adalah teman, karena Damian yang berkontribusi untuk kampanye politik sekaligus sama-sama berjuang untuk melawan narkoboy. Alex kekeh yakin ada sesuatu yang disembunyikan Damian melalui gamenya. Meski buktinya belum Alex dapatkan. Alan memperingatkan Alex untuk menjauh, namun bukan Alex namanya jika menyerah begitu saja. Damian diminta untuk menemui wakil direktur CIA karena ancaman terhadap dirinya. Dia terkejut saat Evelyn menunjukkan rekaman CCTV ketika Charlie menemui Sabina. Disinilah Damian mengetahui anak buahnya ini yang telah berkhianat kepadanya. Apakah Damian akan menugaskan Yasin untuk membunuhnya? Bernie dan Jones datang menemui Damian terkait ancaman terhadap dirinya dan Presiden Amerika, maka mereka mengusulkan untuk membatalkan rencana makan malam dan acara amal yang diselenggarakannya. Damian kembali menceritakan kisah tragis kakaknya yang meninggal akibat narkoboy. Sejak saat itulah dia bertekad untuk kampanye melawan narkoboy. Karena itu dengan tegas, Damian menolak untuk membatalkan acaranya. Setelah pemindaian selesai dilakukan, Kira menemukan sesuatu yang aneh dalam aplikasi game ini. Namun semuanya masih terkunci dengan kode yang sangat canggih. Bahkan dengan komputer secanggih apapun yang ada di dunia, prosesnya bisa memakan waktu 6 triliun kali umur semesta. Satu-satunya cara untuk membuka kuncinya adalah kembali ke server asal yang berada di Kreistar Amsterdam. Namun, Alex tidak bisa melanjutkan misi ini karena Alan sudah memberi peringatan agar dia tidak terlibat. Ternyata, obrolan para bocah jenius ini didengar oleh tim intelijen yang sedang menyadap mereka. Alex putuskan untuk menghentikan semua ini dan kembali ke sekolah. Disinilah Alan merasa lega karena Alex dipastikan tidak akan ikut campur lagi. Tapi Smithers dan Jones kurang percaya jika Alex menyerah begitu saja. Karena itu, mereka datang ke lab sekolah. Rupanya, Alex berpura-pura mundur dalam misi ini karena tahu sedang disadap. Padahal, Alex menulis rencana selanjutnya terkait seseorang yang bernama Juliet. Ternyata, Alex sudah mengetahui tim intelijen memasang beberapa alat penyadap di dalam sepatu, jam tangan, dan pakaiannya. Beberapa alat pelacak itu dimasukkan ke dalam amplop berbeda.
Sebelum pergi ke Amsterdam, Alex memberitahu Jack untuk mengusut kejahatan Damian. Alex dan tim sengaja membagikan amplop yang berisi alat pelacak itu kepada teman-temannya agar si Alan dan tim intelijen terkecoh dengan posisi Alex yang sebenarnya. Padahal Alex dan dua temannya ini sedang berangkat menuju Amsterdam. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Alex dan dua sahabatnya tiba di Amsterdam. This is us. Menempati sebuah apartemen sebelum beraksi untuk menyusup ke dalam fasilitas penelitian game milik Damian. Damian tidak akan bertindak dulu terhadap Charlie meskipun Evelyn sudah menunjukkan bukti pengkhianatannya. Alex dan tim menyusun rencana mereka berbekal foto fasilitas Damian yang anehnya tidak dilindungi dinding atau kawat berduri. It's one road in and out. CIA dan tim intelijen Inggris fokus untuk memastikan keamanan Presiden Amerika untuk acara nanti. Alan meminta Bernie tidak meremehkan Scorpia karena organisasi kejahatan internasional itu memiliki sumber daya, jangkauan, dan tekad luar biasa. John dan Jones tiba di rumahnya Damian untuk memastikan keamanan Damian sendiri dan Presiden Amerika. Sebagai kepala keamanan rumah ini, Sen meyakinkan mereka semuanya terkendali. Damian mengaku akan pulang pergi dulu ke Amsterdam dalam waktu singkat untuk melakukan pemeriksaan akhir sebelum peluncuran perangkat lunaknya, yang dilakukan bersamaan dengan acara makan malam dengan presiden dan para elit dunia. Tom dan Kira datang ke pos pemeriksaan pusat penelitiannya dengan berpura-pura tersesat. Di waktu yang sama, datanglah sebuah mobil yang hendak masuk. Sementara itu, Alex sendiri menyusuri parit tidak jauh dari pos pemeriksaan. Saat melemparkan pasir, ternyata sistem keamanan pagarnya menggunakan sinar inframerah. Sen mengaku kepada John sebagai mantan pasukan khusus SAS sebelum menjadi kepala keamanannya Damian. Damian kembali menemui Yasin karena dia tidak mau dinas intelijen itu mengganggu rencananya. Yasin memastikan Alan dan timnya akan menjadi urusan Scorpia. Sampai saat ini belum tahu rencana jahat apa yang akan dilakukan Damian. Tom menunjukkan kamera GoPro yang dia sembunyikan di balik jaket saat datang ke pos. Damian berbicara dengan Charlie setelah dia tahu anak buahnya ini berhubungan kembali dengan Ed. Damian ingin Charlie percaya bahwa dia ini orang bersih sesuai anggapan orang-orang selama ini. Dari rekaman GoPro itu, Alex dan tim mendapat peluang untuk bisa menyusup setelah mendapat informasi truk itu akan kembali masuk sore ini. Sambil membeli 3 ponsel dengan uang tunai agar tidak terdeteksi tim intelijen, diam-diam Kira mencuri alat pemindai kartu kredit. Ponsel itu dibagikan kepada Alex dan Tom, dan setelah itu mereka mulai beraksi. Saat truk itu akan kembali masuk, Tom berpura-pura jatuh dari sepedanya. Ketika supirnya turun, Alex beraksi untuk memindai kartu akses masuk. Sedangkan Kira membuka pintu mobil boxnya. Akhirnya, Alex dan Kira berhasil masuk ke dalam pusat penelitian. Sementara itu, Jack dan rekannya ditugaskan memeriksa file untuk akuisisi pusat rehabilitasi milik Damian. Membuka kotak yang berada di dalam lokasi ini, Alex heran kenapa ada jas hazmat yang berfungsi untuk mencegah tumpahan bahan kimia. Padahal seharusnya lokasi ini hanya sebatas pusat penelitian game. Setelah terdengar bunyi alarm, mereka segera keluar dari lokasi ini berbekal kartu akses yang sudah diretas. Sementara itu, Yasin mulai mempersiapkan diri dengan identitas baru bernama Thomas dan meminta bayaran senilai 6,5 juta pound untuk membunuh Presiden Amerika. Smithers kesulitan untuk mendapatkan bukti rencana jahat yang akan dilakukan Damian karena semuanya bersih. Alex melihat Evelyn sedang berbicara dengan dia, orang programmer yang bekerja di tempat ini. Mereka akan masuk ke dalam kantornya Damian untuk mencari bukti kejahatannya. Bernie mengungkapkan kekhawatirannya tentang Alan kepada Jones. Ternyata beberapa bulan yang lalu, Alan sudah mengetahui bahwa Scorpia aktif kembali. Namun, dia tidak memberitahu CIA. Tiba-tiba, Smithers mendapat sebuah petunjuk. Setelah berhasil masuk, Alex dan Kira menemukan sebuah rencana penerbangan dengan Air Force One. Apakah Damian hendak membunuh presiden, ataukah ada sebuah konspirasi yang jauh lebih besar? Smithers menemukan bukti tentang aktivitas seseorang yang baru saja melakukan pembayaran senilai 6,5 juta pound yang ada hubungannya dengan Scorpia. Orang itu bernama Thomas yang berlokasi tidak jauh dari rumah Damian. Dialah yang diduga sebagai penjahat yang hendak menghabisi presiden.
Masuk ke dalam ruang server, Kira meretas akun milik Evelyn untuk mendapatkan kode akses gamenya. Namun dia perlu waktu setidaknya 20 menit. Okay, so come on. It's way complex. Menyergap rumahnya Thomas, tim pasukan khusus gagal menangkapnya. Namun mereka menemukan senjata api dan paspor. Tom segera memberi peringatan kepada Alex karena dia melihat sebuah mobil masuk ke dalam pusat penelitian game yang diduga hanya sebagai kedok. Ternyata yang datang adalah Damian, dan karena itu Alex dan Kira pergi membawa laptopnya. Akhirnya si Damian mengaku kepada Charlie telah membayar orang untuk membunuh Smoking dan membuat Ed terbaring koma di rumah sakit. John menangkap Sen dengan bukti paspor yang ditemukannya. Apakah ini bagian dari rencana Yasin untuk mengalihkan perhatian tim intelijen? Tidak mau terlibat dengan rencana jahat yang akan dilakukan bosnya ini, Charlie memutuskan untuk keluar. Alex dan Kira keluar dari tempat persembunyian karena Damian hendak membunuh Charlie. Namun, tetap saja Alex gagal mencegahnya. Apakah Alex akan menjadi korban selanjutnya? Film pun berlanjut ke episode 7. Alex kini berada dalam genggaman Damian yang sudah tahu Alex telah menipunya mengaku sebagai K7. The game. Hooked to your screen, leveling up. Stop lying to me. Kira diinterogasi oleh Evelyn yang menjabat sebagai kepala programmernya Damian. Damian memaksanya untuk mengatakan siapa saja yang terlibat hingga berani menerobos pusat penelitiannya ini. Jika Alex menolak, miliarder ini tidak akan segan-segan untuk membunuh temannya. Who else knows you're here, Alex? I don't like that. He still won't talk. I'll put a bullet in her just like I did with Charlie. Stand. Tim intelijen telah menangkap Sen yang diduga sedang menargetkan Presiden Amerika. Kepala keamanan Damian itu membawa pistol dan cairan aconite untuk meracuni jantung yang tidak bisa dilacak. Namun CIA merasa ada yang janggal karena cara kerja Scorpia tidak seperti ini. Karena penangkapannya terlalu mudah. We'll talk to him. Ketika John menginterogasinya, Sen balik bertanya apa itu Scorpia. 6.5 million. To be honest. Begitupun dengan John yang menduga Sen telah dijebak oleh mereka. You know we can do that. What's Scorpia? Got this right. Example that he's telling the truth and he has Being set up. We went. Karena Tom khawatir dengan keselamatan Alex, dia menghubungi Jack untuk meminta bantuan. Kebetulan Jack sedang berada di perusahaannya Damian. Tom meminta Jack untuk menyusup ke dalam kantornya Evelyn, si kepala programmer. His attention, you know, distract him. Do something. Setelah berhasil masuk, Jack menemukan laptop Evelyn. Jack? I've got a laptop, but I don't have much time. I've got email. Jack sengaja menggunakan laptopnya untuk mengirim email pemberitahuan melalui akun resminya bahwa peluncuran game terbarunya dibatalkan agar Damian dan antek-anteknya kebakaran jenggot. Evelyn kembali menunjukkan rekaman saat Alex bertemu dengan Sabina. Damian belum mengetahui bahwa Alex mantan agen yang pernah direkrut oleh tim intelijen Inggris. Tiba-tiba, berita pembatalan peluncuran gamenya sudah tersebar luas. Damian yang sangat marah memberi peringatan kepada Evelyn karena kebocoran informasi ini berasal dari akunnya yang selama ini dia yakini tidak bisa diretas. Mau tidak mau, Damian harus menggelar konferensi pers terkait serangan ini demi memastikan peluncuran game terbarunya akan tetap digelar tepat pada waktunya. Kira berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Nothing can stop that. Got it. Di waktu yang sama, Alex menemukan sebuah tabung berisi cairan persis seperti yang ditemukan tim saat menangkap Sen yang berisi racun untuk menghentikan jantung. Meski tidak tahu apa itu isinya, Alex tetap membawanya. Evelyn baru menyadari kode gamenya telah raib dicuri. Begitupun dengan Damian yang kehilangan tabung cairannya. Saat Alex dan Kira sedang berupaya keluar dari markas ini, Damian mempersiapkan senjata rahasia yang terhubung dengan sarung tangan khusus untuk memburu Alex. Watak jahat Damian kembali ditunjukkan di sini.
Ternyata dia meluncurkan drone penembak yang dikendalikan langsung olehnya secara online. Menyadari sedang menjadi sasaran, Alex dan Kira segera berlari kabur. Rentetan tembakan dilepaskan drone ini. Systems to manual. Untuk menghindar, Alex dan Kira masuk ke dalam hutan. Namun ternyata Damian menggunakan sensor inframerah. Systems to infrared. There they are. Mereka bertemu dengan Tom, lalu sama-sama masuk ke dalam kebun yang tertutup. Drone? No. Pengejaran terus dilakukan, hampir membuat Alex dan dua temannya ini terkena tembakan. Sebuah pipa besi yang dilemparkan Alex berhasil melumpuhkan drone ini. Gagal dengan tangannya, Damian langsung menghubungi Scorpia. Apakah meminta Alex dibunuh ataukah ada perintah lain? Ternyata Yasin menyamar jadi seorang dokter untuk membawa Sabina. Sementara itu, pesawat Air Force One yang membawa Presiden Amerika mendarat di London. Jones dihubungi Alex yang meminta bertemu karena dia punya informasi penting. Alex menunjukkan versi lengkap game terbarunya Damian yang dienkripsi dan akan diluncurkan malam ini. Alex yakin ini bukan game biasa, namun ada sesuatu di dalamnya yang disembunyikan Damian dalam rencana kejahatannya. Miliarder itu pun telah membunuh Charlie yang menjabat kepala humas tepat di depan mereka. Scorpia adalah organisasi yang membantu rencana jahatnya. Jones percaya dengan semua cerita mereka. Game itu diberikan untuk diselidiki Smithers dan Kira akan ikut untuk membantunya. Jack sendiri dipanggil atasannya setelah rekannya melaporkan tindakan Jack yang mencurigakan di dalam perusahaan milik Damian. Namun apapun alasannya, Jack tetap dipecat dari pekerjaan ini. Damian tiba-tiba menghubungi Alex meminta tabung cairan yang dicurinya itu dikembalikan. Alex menolak, namun dia pun terkejut setelah melihat Sabina telah diculiknya. You're trying to think your way around that. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Pergi ke lokasi yang ditentukan oleh Damian, ternyata Alex lebih dulu disambut Yasin untuk menggeledahnya terlebih dulu dan mengambil ponsel serta tabungnya. Di sini, Yasin tidak mengelak telah membunuh paman Alex karena dia dianggap salah telah percaya kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Ternyata, lokasi ini telah dipenuhi tentara bayaran. Damian mengaku tabung ini berisi cap jempolnya Presiden Amerika. Meski sudah mendapatkan yang dia butuhkan, Damian akan tetap membunuh Alex dan Sabina. Yasin tidak setuju karena mereka lebih berguna dalam keadaan hidup sebagai sandera. Khususnya Alex yang bekerja untuk intelijen Inggris. Akhirnya mereka berdua dikurung. Sebagai ahli IT, Kira dan Smithers berupaya untuk memecahkan rencana tersembunyi Damian yang ada di dalam gamenya. Tim intelijen mulai khawatir setelah Damian tidak diketahui keberadaannya, padahal Presiden telah tiba di lokasi acara. Setelah Sabina dibawa pergi, Alex berupaya membebaskan diri. Sementara itu, Damian dan seluruh tentara bayarannya mulai bergerak. Alex berhasil naik ke atas truk yang dibawa oleh timnya Damian.
Jones akhirnya mengatakan kepada Bernie bahwa Damian sedang merencanakan serangan kepada presiden. Alan langsung membawa Jones pergi karena dia tidak percaya kepada Jones, begitupun Alex. Karena keselamatan Presiden Amerika jauh lebih penting, wakil direktur CIA ini langsung memberitahu Pas Pampres. Datang ke rumah Alex, Tom tidak menemukan siapapun kecuali ponselnya yang tergeletak, tapi amplop yang berisi salah satu SIM card-nya tidak ada. Tiba di sebuah lokasi, ternyata dari dalam truknya diluncurkan sebuah drone yang terdeteksi menara landasan sebagai pesawat. Di sini Damian berpura-pura sebagai pilot, meminta landasan dikosongkan karena pesawatnya yang membawa gas kimia berbahaya mengalami kebocoran. Dari hasil penyelidikan Kira, diduga saat peluncuran game itu dimulai, seluruh gamers di dunia akan terkoneksi. Dan inilah yang dimanfaatkan Damian untuk membuat superkomputer yang dibutuhkan dalam rencana jahatnya. Tom memberitahu Kira bahwa Alex menghilang. Karena itu, dia butuh bantuannya. Pihak landasan menghubungi tim keamanan khusus kebocoran gas. Padahal tim yang diturunkan masih antek-anteknya Damian. Sabina ikut dibawa oleh Damian dalam misi jahatnya. Tiba di landasan, Damian dan Yasin langsung menghabisi para pengawal presiden yang menjaga Air Force One. Masuk ke dalam ruang kendali, Evelyn langsung bekerja. Ternyata Alex menyamar menggunakan pakaian anti-gasnya. Kira dan Smithers merasa telah gagal karena peluncuran game itu telah dimulai. Tak tanggung-tanggung, dalam hitungan detik 200 juta pemain telah terhubung. Dengan kekuatan superkomputernya ini, Damian bisa meretas apapun di planet ini yang dia inginkan. Dimulai dari satelit komunikasi, bahkan Pentagon pun kalah cepat. Melacak keberadaan Alex, Kira dan Smithers kini menyadari Damian melakukan pertasannya di dalam Air Force One. Alex berhasil membebaskan Sabina, tapi dia ingin tahu apa sebenarnya rencana Damian. Mau tidak mau, Smithers menggunakan radio gelombang pendek. Sementara itu, tim intelijen lainnya menyadari ancaman terhadap presiden hanyalah pengalih perhatian karena Damian membutuhkan Air Force One untuk meluncurkan nuklir. Markas Pentagon dikejutkan dengan kontak komunikasi dari presiden yang sebenarnya adalah Damian yang menyamarkan wajahnya dengan teknologi khusus. Sang jenderal ditugaskan untuk meluncurkan nuklir akibat serangan satelit komunikasi. Namun, dia meminta dulu kode otorisasinya. Kira sengaja membuat keributan agar Yasin keluar dari ruang kendali. Kesempatan ini dimanfaatkan Alex untuk naik ke atas mencegah peluncuran nuklir. Saat Alex berjibaku dengan Damian, senjatanya memuntahkan peluru yang mengenai Yasin. Sementara itu, Sabina melawan Evelyn untuk membantu Alex. Damian berhasil mengendalikan situasi dan hendak membunuh Alex. Namun Yasin lebih dulu menembak Damian. Yasin mengaku sebagai teman ayahnya Alex, karena itu tidak akan membunuhnya. Jika Alex ingin tahu tentang siapakah dirinya, Alex harus menemukan Scorpia. Alex meminta Jenderal Pentagon membatalkan peluncuran nuklirnya yang bisa menimbulkan Perang Dunia Ketiga. Alex menunjukkan bukti bahwa perintahnya palsu. Akhirnya, peluncuran nuklir dibatalkan. Tak berselang lama, datanglah pasukan keamanan Inggris. Anehnya, Alex tidak melihat Yasin. Lagi-lagi, tim intelijen Inggris kalah cepat dengan Alex yang berhasil mencegah perang nuklir. Alan kepedean merasa dirinya telah berhasil karena CIA dan Amerika merasa puas. Padahal keberhasilan ini kerja kerasnya Alex. Kembali ke rumah, Jones meminta maaf kepada Alex sekaligus memberikan dokumen resmi yang menyatakan Jack sebagai wali sahnya Alex yang diakui negara. Untuk merayakan ini, Alex ditanya dia ingin liburan kemana. Di sini dia ingat ucapan Yasin untuk menemukan Widow dan Scorpia jika Alex ingin tahu identitas dia yang sebenarnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.